Halo kawan-kawan, Anda kembali bersama Siang I. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke apa yang disebut Cengmeng. Orang sini bilang Cengmeng katanya. Ya. Cengmeng itu sebenarnya adalah Cengming. Ceng itu jernih, Ming itu terang. Jadi artinya Cengmeng itu sebetulnya adalah salah satu dari 24 titik musim. Nah, titik musim Qingming itu menandakan bulan Imlek yang ketiga atau dimulainya Imlek yang ketiga. Qingming pada 2022 jatuhnya pada 5 April 2022. Tepatnya pada pagi hari sekitar jam 3.28. Ya 3.30 lah ya, setengah 4 begitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam Qingming. Nah, secara tradisi turun-temurun, kalau begitu Qingming tiba, itu orang sudah bersiap-siap untuk berkunjung ke kuburan, ya, berkunjung ke kuburan, membersih-bersihin, sembahyang ya, sembahyang Qingming. Kalau orang sekarang, orang di Jakarta dan sekitarnya, termasuk mungkin ya sebagian daripada Indonesia, orang asosiasinya Qingming itu jatuh pada bulan 3, kira-kira tanggal 20-an, 22. Orang sudah mulai ke Qingming katanya. Ya, dan selesainya pada tanggal 5 April. Ya. Sesungguhnya tanggal 5 April itu baru dimulai. Itu yang sesungguhnya, ya. Nah, Qingming itu kalau di Indonesia ya dimulai lebih cepat ya tak masalah, karena itu hanya sebuah titik di mana orang-orang pergi atau mengunjungi kuburan leluhurnya untuk bersembayang, ya. Lalu ada yang merasa apa gunanya ya pergi ke kuburan sembahyang, ya. Toh orangnya sudah tidak ada. Nah, ini sesungguhnya sama dengan masyarakat kita yang di Indonesia, kawan-kawan kita yang kalau nggak salah ya, yang kawan-kawan yang Islam juga ada waktunya kan ya menjelang Lebaran kalau nggak salah ya, berbondong-bondong beramai-ramai ke kuburan leluhur ya. Jadi sebenarnya maknanya sama. Nah, jadi untuk mengingat kembali tindakan itu disebut Cui Zhong Shen Yuan ya, Cui Zhong Shen Yuan. Itu artinya kira-kira adalah mengingat jasa-jasa leluhur ya, jasa orang tua yang pernah membesarkan kita ya, yang pernah memberikan sebuah lingkungan yang baik, sebuah basic yang baik bagi kita. Tentu setiap orang, setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Ada yang kaya banget, ada yang tidak. Tapi bagaimanapun sebagai orang tua biasanya akan berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Lalu hal yang kedua adalah sesungguhnya adalah untuk selalu mengingat ya hal-hal baik apa yang selalu dilakukan oleh orang tua. Tentu saja hal-hal baik yang diingat ya. Setiap manusia itu tentu ada kekeliruan. Tentu yang kekeliruan jangan diingat. Yang keliru daripada orang tua tidak perlu kita benarkan ataupun salahkan. Cukup kita mengambil hikmahnya, kita mengambil pengalamannya. Kalau memang hal itu salah, jangan kita ikuti. Ya.
dan kita perbaiki dari tingkah laku kita sendiri. Ya, seperti itu ya. Sebetulnya, seperti tadi saya mengatakan, Qingming itu salah satu dari titik musim, mewakili dimulainya musim ketiga Imlek ya. Bukan musim, tapi bulan ketiga Imlek. Jadi jatuhnya di bulan April, awal bulan April, dari tanggal 4 atau tanggal 5 atau tanggal 6. Dia setiap tahun selalu ada di sekitar 3 hari ini. Tahun ini jatuhnya di tanggal 5 ya. Titik musim itu antara lain adalah seperti Chunjie ya. Chunjie itu adalah dimulainya perhitungan kalender Imlek ya. Nah, kita mengatakan pergantian tahun baru ya. Nah, itu sebagai Xinjia ya, atau sebagai Chunjie. Sebetulnya Chunjie itu belum tentu sama dengan tanggal Xinjianya ya, belum tentu tanggal tahun baru Imleknya. Kalau tanggal pergantian tahun baru Imlek itu adalah pergantian kalender ya, pergantian kalender. Kalau Chunjie itu adalah pergantian titik di mana masuk ke siunya yang benar ya. Jadi misalnya kemarin itu adalah siunya siu kerbau ya. Nah, setelah Chunjie itu baru masuk ke siu macan. Jadi seperti kemarin ya, kita tahun ini sepanjang bulan Januari itu siunya masih kerbau. Pada tanggal 4 atau 5 setiap tahun ya, nah itu baru ganti ke siu yang berikut ya. Jadi kemarin Xinjianya itu jatuh tanggal 1 Februari ya. Kalau orang yang lahir pada 1 Februari sampai 3 Februari itu siunya masih kerbau ya. Setelah tanggal 4, tanggal 5 tahun ini, tanggal 5 ya. Setelah tanggal 5 lahir, nah baru siunya siu macan. Jadi di situ kita bisa mengerti ya, kenapa ada yang lahir pada tahun yang sudah tahun macan katanya. 2022 itu kan tahun macan ya. Tapi kenapa kok masih ada yang siu kerbau ya. Nah, itu di situ karena titik musimnya belum masuk ya. Titik musim kedua adalah Qingzhi, titik musim ketiga ini adalah Qingming. Qingming itu di mana cuacanya sudah mulai menjadi terang. Jadi sepanjang Januari, sepanjang Imlek bulan 1, Imlek bulan 2 ya, itu kadang-kadang masih ada hujannya, ada gemuruh gunturnya ya, langit itu masih buram, terutama di bulan bulan satunya di Januari Imleknya itu masih dingin ya, masih dingin. Mulai ke Qingzhi bulan kedua itu guntur banyak. Guntur itu yang membangunkan serangga-serangga yang tidur di dalam tanah. Oleh sebab itu disebut Qingzhi. Qing itu kaget. Ya, zhi itu adalah larva atau serangga-serangga. Ya, serangga-serangga. Qingzhi mengagetkan serangga. Nah, itu adalah dimulainya bulan kedua. Sekarang Qingming, mulai masuk Qingming disebut Qing karena jernih, terang. Ya, Ming itu terang, Qing itu jernih. Qingming terang dan jernih. Jadi langit mulai menjadi terang. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhannya itu sudah tumbuh ya. Tumbuh-tumbuhan itu dari bulan ke-1, ke-2 itu sudah mulai bertunas ya. Pohon-pohon yang tadinya pada musim gugur daunnya udah rontok ya. Pada musim semi setelah Chunjie dia sudah mulai bertunas. Pada bulan ketiga ya, rumput-rumput sudah liar ya, sudah panjang ya. Kemudian orang yang pergi jauh berdagang itu sudah mulai mau berangkat meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya. Ya, dulu tidak seperti sekarang. Kita sekarang itu bisa makan pagi Jakarta, makan siang di Singapura ya. Makan sorenya bisa di Malaysia misalnya.
malamnya tidur kembali ke Jakarta. Dulu nggak bisa. Ya, dulu kita dari Bogor mau Bogor ke Jakarta katanya ya, itu mesti jalan kaki katanya bisa makan waktu 1 harian penuh katanya. Ya, saya sih nggak pernah coba ya. Saya dengar daripada orang-orang yang ya kongko-kongko yang dengar dari orang-orang lain ya. Nah, itu entah iya apa tidak. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, sepertinya iya sih ya. Karena apa? Dulu itu belum ada apa mesin, belum ada kendaraan yang cepat, belum ada pesawat yang bisa membawa kita menyeberangi lautan dengan cepat ya. Nah, sekarang udah beda. Nah, nah, kalau sudah mau meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah dalam waktu yang panjang ya, tentu saja semuanya harus dipersiapkan, termasuk harus membersih-bersihkan kuburan ya, kuburan dari rumput-rumput liar yang sudah mulai tumbuh ya. Kemudian permisi kepada orang yang beristirahat di sana, terutama keluarganya, papa mamanya, kakek neneknya atau leluhurnya lah ya. Nah, bahwa saya akan pergi jauh, jadi semacam permisi ya. Kemudian tentu saja adalah doa-doa dan lain-lain. Itu yang dilakukan pada waktu Qingming ya.